Setiap sesi prosesi pernikahan, seperti sudah akan bersiap melangkah pasangan yang sedang berbahagia ini, Kaisang Pangarep dan juga Erina Gudono, di mana di belakangnya juga sudah siap keluarga besar mereka. Kalau kita melihat juga kostum yang digunakan ini berbeda dengan kostum yang mereka pakai pada saat resepsi yang berlangsung di sesi pertama ataupun juga pada pagi tadi. Saat ini mereka menggunakan kebaya berwarna merah ataupun juga pakaian tradisional berwarna merah, sementara tadi pada pagi hari mereka dengan anggun mengenakan warna hitam. Tampak Ibu Iriana Widodo dengan Presiden Joko Widodo juga sudah bersiap dalam barisan, dan kita lihat juga Ketua Panitia dari pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir. Jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju ini memang menggunakan beskap khusus seragam saat hadir di pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono ini. Mereka juga tadi berfoto bersama pada pagi hari sambil juga menyambut kehadiran dari para tamu undangan. Pesta ini memang dilaksanakan tertutup, artinya yang masuk atau yang bisa masuk ke Pura Mangkunegaran inilah para tamu yang mendapatkan undangan. Kami mendapatkan kabar bahwa 6.000 undangan disebar dan dibagi menjadi 2 sesi, baik itu adalah undangan biasa ataupun juga undangan VIP dan VVIP. Tapi walaupun hanya memperbolehkan para tamu yang mendapatkan atau memiliki undangan saja yang bisa masuk ke dalam Pura Mangkunegaran Solo, Presiden Jokowi dan keluarga juga mengadakan semacam pesta rakyat, bahkan juga membuat panggung-panggung di sekitar tempat acara sampai 9 panggung yang menjadi tempat hiburan atau lokasi yang memberikan hiburan kepada masyarakat sekitar yang memang sudah menantikan pernikahan yang begitu mewah ini dan juga begitu megah ini. Inilah dia mobil-mobil dari para tamu undangan VIP yang akan segera sampai. Ada yang pengennya segera dapat ini juga jodoh kan, ikutin. Saya harusnya ikut kalau dia ke sana. Nah, ke sana kan maunya seperti itu. Nah, itu ketika di Solo juga begitu tinggi besar. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana kemudian masyarakat itu ikut memberikan rasa rasa bahagia bersama. Itu sehingga mendoakan kepada mempelai itu sebagai sesuatu yang sangat dia punya nilai budaya yang sangat tinggi. Ini menarik, nanti kita akan ulas lebih lanjut. Nilai budaya yang tinggi sudah disinggung oleh Pak Trubus. Ini juga sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di depan teman-teman media. Tapi mungkin nanti Pak, kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana suasana di Pura Mangkunegaran Solo. Keluarga yang mengiringi, mengawal di belakang mempelai ini sudah berjalan mengantarkan mempelai ini menuju pelaminan. Kita lihat juga di sepanjang karpet merah yang dilalui sudah hadir pula mereka-mereka yang bagian ataupun merupakan bagian dari keluarga besar kedua mempelai dan juga rekan-rekan terdekat mereka. Kita lihat kembali senyumnya cantik sekali Mbak Erina ini, begitu anggun. Pak Trubus, kita lihat, aduh begitu manis sekali. Dan bahasa khas Jawanya tinggi sekali. Betul sekali. Berwibawa gitu kan. Iya, ini kostum yang berbeda tadi sudah sempat saya singgung. Pak Trubus tadi kan memakai hitam begitu anggun. Nah, yang sekarang ini terasa lebih mewah karena mengenakan warna merah perpaduan dengan emas seperti ini Pak Trubus. Iya, kelihatan karismatis ya. Karismatis, kemudian juga seperti seorang raja yang punya wibawa besar ya terhadap masyarakatnya, terhadap rakyatnya. Betul, karena memang pasangan pengantin kan katanya orang-orang adalah raja semalam. Raja semalam. Dan kalau lihat paesnya itu juga peristimewa kan itu paesnya. Bagaimana Pak? Paesnya itu sendiri punya filosofi kebesaran kan, karena itu gajahan yang dari Jogja juga dari yang lancip itu pakai emas gitu kan. Nah itu kan memang dulu sejak zaman
Pakubuwono II kan ya, diberikan kepada putranya sebagai penghargaan. Dan sekarang diikuti dengan gaya yang mengikuti perkembangan lah sejajahnya, tapi masih dipertahankan. Nah ini satu hal yang sangat bagus gitu, dalam arti pakaian maupun hiasan-hiasan semuanya itu mengikuti tradisi Jawa yang begitu pakemnya masih masih kelihatan. Untuk kepala yang digunakan oleh Mas Kaisang juga terlihat berbeda. Iya, ada berbeda, dan ini kan seperti seorang bangsawan ya, yang bangsawan ya, minimal seorang kesatria yang punya wibawa, dan disitulah kemudian sisi-sisi kenikmataannya sangat menonjol. Baik, ya di belakang mengikuti kakak dari Kaisang Pangarep, yaitu Kahiyang Ayu bersama suaminya Bobi Nasution dan juga putri mereka. Kita lihat juga Bu Iryana dan juga Bapak Jokowi masih menyalami tamu-tamu yang hadir, dan juga sudah mulai ramai menempati Pura Mangkunegaran ini. Dan penempatan di Pura Mangkunegaran ini sangat historis sekali, karena kan Pura Mangkunegaran ini kan dulunya merupakan pecahan dari Kerajaan Mataram kan. Kejadian Giyanti 1755, kemudian pecah antara Jogja dan Solo. Nah ini salah satu pecahan Mangkunegaran ini, dan ini punya historis sendiri karena disitulah para adipati, para bangsawan tinggal di situ. Sehingga meletakkan prosesi upacara di situ itu punya nilai historis yang sangat luar biasa, dan itulah kemudian sisi-sisi kesatria, sisi-sisi keningratan, sisi kejayaan itu ditampilkan semua Mbak di situ. Baik, sudah menempati pelaminannya Mas Kaisang dan Mbak Erina, luar biasa. Erina juga masih terus menebar senyumnya, dan ini sepertinya juga berfoto bersama dengan kedua orang tua, Ibu Iryana, Bapak Presiden Joko Widodo sebagai orang tua dari Kaisang Pangarep, kemudian juga Ibu Sofiatun Gudono yang merupakan ibunda tercinta dari Erina Sofia Gudono, yang juga ditemani oleh kakak dari Erina Gudono, yaitu Alen Gudono. Sudah mulai menerima tamu, dan juga satu persatu tamu VIP berdatangan, tamu VVIP, karena memang diundang mantan kepala negara atau mantan presiden dan juga mantan wakil presiden seperti Pak Budiono ini datang beserta Ibu Pak Trubus. Iya, ini kelihatan memberikan satu doa yang luar biasa, di mana kemudian juga memberi semangat ya, dukungan kepada ini, dan itu ada satu legacy yang baik, di mana kemudian ada budaya tradisi untuk mentransfer tradisi yang ada di Jawa, terutama khusus Jogja dan Solo kan gitu. Karena ini pernikahan ini memang perpaduan antara Jogja dan Solo, Nah, di mana dulu sudah terpisah karena perjanjian Giyanti, sekarang seolah disatukan gitu loh, karena seperti itu dari pernikahan ini, dari pernikahan ini yang sudah terpisah. Iya, sebelumnya terpisah dengan karakter dan istilahnya budaya yang kembang sendiri-sendiri waktu itu. Dan ini memang pernikahan ini menjadi ajang bagi masyarakat Jawa terutama untuk melihat betapa luhurnya budaya Jawa yang selama ini sebagian sudah luntur oleh perkembangan. Sudah memberikan doa, memberikan restu, bersalaman dengan kedua mempelai dan keluarga, dan saat ini sedang diabadikan kehadirannya bersama dengan keluarga besar Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Seperti yang sudah sempat saya informasikan, bahwa selain Pak Jokowi dan juga Ibu Iryana, berdiri di samping atau di sisi dari Erina adalah ibunda tercinta Sofiatun Gudono, dan juga kakak yang menjadi wali nikah juga dari Erina, yaitu Alen Adam Gudono. Pak Yusuf Kalla yang gantian saat ini kemudian datang memberikan ucapan selamat dan juga doa. Mereka ataupun juga pasangan ini berlimpah doa, Pak Trubus. Mereka yang datang bukan hanya para tamu, tapi masyarakat ini ketika kemudian bercerita kepada media, diberikan atau ditanya, kau bertanya apa? Mereka itu merasakan kebahagiaan dan mereka mendoakan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan cepat dikaruniai keturunan, Pak Trubus. Iya, ini memang doa yang
begitu besar dari masyarakat, dan harapan masyarakat terhadap kedua mempelai ini sangat besar gitu. Dan dimana kemudian harapannya akan dapat keturunan yang mereka dapat keturunan ini nantinya akan membawa kejayaan bagi kedua belah pihak, dalam hal ini untuk Jogja dan Solo nantinya di kemudian hari ya. Ini juga bisa saja harapan seperti itu dari masyarakat sangat tinggi. Yang kedua, saya lihat juga masyarakat begitu antusiasnya ketika kirap itu dilakukan gitu, dan bagaimana kemudian ada relasi yang sangat dekat antara mempelai dengan masyarakat gitu, yang karena selama ini terkesan ada jarak Mbak antara yang namanya priayi dengan yang namanya masyarakat jelata ya, istilahnya wong sudro kalau bahasa Jawanya itu. Nah ini ternyata dengan adanya pernikahan ini menyatukan itu semua. Jadi perbedaan itu tidak kelihatan menyolok sama sekali. Justru di situ ada hubungan relasional yang sangat bermakna, di mana filosofi sekali ya, ada ikatan batin meskipun mereka tetap berbeda di dalam konteks kehidupannya, tetapi bagaimana mengharapkan sesuatu yang sifatnya mikro dan makronya itu sama gitu. Baik, Ibu Sinta sudah hadir, kemudian Mbak Yedi Wahid sudah hadir menyalami pengantin dan juga ayah ibunya. Dan seperti biasa juga tamu-tamu VIP yang datang setelah memberikan ucapan selamat juga diabadikan atau berfoto bersama. Informasi yang didapatkan juga bahwa ini adalah pasangan pertama Pak Trubus yang merayakan pernikahan mereka di Pura Mangkunegaran ini, yang bukan merupakan bagian dari keluarga besar Mangkunegaran sendiri. Iya, Pak memang. Trubus. Jadi ini memang satu monumental lah ya, karena karena memang ini baru pertama kali. Selama ini penyelenggaraan pernikahan memang khusus untuk kalangan bangsawan yang di Mangkunegaran gitu ya, terutama adipati dan sebagainya lah, keluarganya itu. Tetapi sekarang dengan adanya pernikahan ini antara Kaisang dan Erina Gudono ini menjadi potret di mana kemudian Mangkunegaran ini sudah seperti menjadi milik bersama gitu ya. Jadi artinya masyarakat melihat ada ikatan budaya di mana kemudian Mangkunegaran ini tidak lepas dari kepemilikan bersama gitu. Jadi itu ada bagian dari masyarakat yang merasa memiliki, yang selama ini bahwa keraton itu sesuatu yang seperti Menara Gading, sesuatu yang sangat jauh gitu ya, tidak bisa dijangkau ya itu. Tetapi mereka sekarang melihat bahwa itu sudah nggak ada lagi. Yang ada adalah bahwa Mangkunegaran itu adalah tempat kita bersama, milik kita bersama, dan mari kita jaga bersama-sama, kira-kira seperti itu. Dan saya percaya bahwa pernikahan ini selain menjadi potret di mana bersatunya antara Jogja dan Solo, tapi juga di situ bagaimana kemudian nantinya akan ada banyak generasi muda yang ikut belajar, ikut memahami bagaimana historisitas kebudayaan yang ada di Jawa, khususnya di Jogja dan Solo, Mataram itu yang selama ini memang sudah banyak mengalami penurunan ya, situasi yang memang sudah berubah juga. Tetapi kita percaya bahwa dengan adanya pernikahan ini memang simbol-simbol dari perhiasan, pakaian dan semuanya itu menunjukkan betapa budaya Jawa itu sesungguhnya tidak lagi mempertontonkan yang namanya primordialisme, mempertontonkan hal yang sifatnya stratifikasi sosial yang tajam, kasta-kasta yang selama ini kan dilihat seperti itu, padahal sebenarnya tidak sama sekali. Justru disitulah kemudian memang pengaruh ya, karena pengaruh penjajahan, pengaruh itu yang memisahkan seolah-olah itu hal yang berbeda. Padahal secara struktur sebenarnya mereka satu kesatuan gitu. Hubungan antara Kawulo dan Gusti, dalam konteks Kawulo Gusti itu mereka satu ikatan ya, saling menghormati, saling menghargai, dan bagaimana juga menjunjung nilai-nilai yang sudah menjadi paugeran itu pedoman yang sudah turun temurun dari leluhurnya untuk disatukan secara bersama, dijalani secara bersama-sama gitu Mbak. Dan itu kemudian nanti di dalam konteks keluarga saya percaya mereka akan menjalankan nilai-nilai amanah Jawa, apalagi tadi Bapak Presiden telah menyampaikan hidup di era itu ya, era tahun 1779 kalau nggak salah ya. Betul. Atau 57 ya, 1757 lah gitu. 1757 betul. Ya, jadi era-era itu yang dibangun ya. Jadi menurut saya itu memberikan gambaran Nusana. Yang kedua ya memang dari arsitektur juga menggambarkan bahwa tingginya budaya kita, teknologi dalam hal bangunan-bangunan arsitektur saat itu ya.
yang sekarang bisa kita lihat mungkin yang sekarang kita lihat sebagai budaya modern pun tidak bisa menyaingi bagaimana kemudian memadukan antara dua budaya itu, atau budaya barat dan timur dan budaya lokal itu bisa terwujud satu bangunan konstruksi arsitektur yang begitu megah, indah dan sangat berwibawa, ya, karismatis juga di situ. Dan di situ saya lihat juga bagaimana kemudian dalam hal menguriwi budaya Jawa itu, memelihara, merawatnya itu betul-betul sangat memperhatikan ya status yang ada di masyarakat kita, struktur Jawa itu, ya, dimana kemudian tidak membeda-bedakan kedudukan, meskipun dalam konteks yang lebih akademik sering mengatakan ada perbedaan kelas-kelas. Ini sesungguhnya tidak ada itu kasta itu kan, ternyata ya dalam bentuk bangunan ini terlihat sekali. Iya. Nah, ini kita lihat Gibran Rakabuming Raka menjemput salah satu tamu negara bersama, ditemani juga tadi dengan Bobi Nasution. Memang banyak sekali tamu perwakilan dari negara-negara tetangga yang datang pada perhelatan kali ini, Pak Trubus. Ya, kalau lihat ini tamu dari negara luar kan, dari Arab. Ini dari sisi pakaiannya itu kan, jadi ini mengindikasikan memang betapa yang namanya Solo dalam Mangkunegaran dan budaya Jawa itu sangat toleransi. Dan disinilah kemudian kita lihat bagaimana para petinggi negara dari berbagai negara itu bisa datang ke sini dan menyaksikan betapa budaya Jawa itu sangat luhur. Betul sekali. Kita masih menyaksikan tentunya apa yang terjadi saat ini di dalam Pura Mangkunegaran, di Pelaminan, tempat bersandingnya Erina Gudono dan Kaisang Pangarep, yang juga menerima tamu-tamu VIP, tamu-tamu kehormatan. Perwakilan dari Uni Emirat Arab, karena memang informasi yang kami dapatkan juga Presiden Uni Emirat Arab datang dalam perhelatan ini, mendapatkan undangan juga. Kita mengetahui bagaimana hubungan baik yang terjaga dan juga terjalin antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Uni Emirat Arab, Pak Trubus. Iya, kalau lihat ya ada bangunan masjid yang sudah jadi, yang baru saja diresmikan itu, ya dari Muhammad Sayyid itu, waktu itu kan juga mengindikasikan betapa perhatian yang luar biasa dari Arab ya terhadap Indonesia dalam ini Solo, di mana kemudian perkembangan budaya kita, ya karena budaya itu kan menyangkut karya, cipta dan ini ya upaya gitu ya, sehingga wujud yang kita dapatkan adalah bagaimana kemudian perpaduan itu melahirkan hal yang sangat luhur, sangat mulia gitu. Nah, ini memang perwakilan dari Arab ini juga mengindikasikan betapa toleransi di Indonesia sangat luar biasa dengan Pancasilanya itu gitu ya. Pancasilanya bisa menerima perbedaan-perbedaan dan sesungguhnya semuanya bisa menunjukkan kerukunan, Mbak, kedamaian, kerukunan ya kan. Kemudian kalau kita lihat di KTT Bali kemarin bagaimana pemimpin negara juga bisa bersatu dalam satu konsep yang sama untuk membangun perdamaian dunia, dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 kita, konstitusi kita, dan perjuangan para Founding Fathers ya di sini. Nah, kalau lihat di sini juga kita lihat bagaimana kemudian tamu-tamu yang datang ini mengindikasikan sama konsepnya adalah hidup yang rukun, damai gitu ya, saling tolong menolong. Nah, kita lihat bagaimana kemudian ketika Indonesia mengalami ada gempa di Cianjur juga bantuan dari Arab. Dari tadi memang kita mendapatkan suguhan, tontonan, kedatangan para tokoh-tokoh politik yang selama ini kalau kita dengar ceritanya berseberangan di luar, tapi malam hari ini berbeda ceritanya, Pak Trubus. Hari ini semuanya datang, ikut merasakan kebahagiaan, mengirimkan doa terbaik juga untuk mempelai dan juga keluarga besar. Gending saking keluarga Karawitan Lanang Projo Puro Mangkunegaran
Surukan. Ya kalau kita lihat kedatangan Bu Mega sama Bu Puan ini memang menjadi potret di mana kemudian persoalan sekat-sekat politik itu sudah hilang lah istilahnya, mereda sementara di situ. Bagaimana kemudian tentu karena presiden kita adalah dari satu partai PDIP dan Kemudian ada dari sini Kaisang, Gibran juga ada di sana. Sari. Tentu ini hal yang sangat luar biasa. Paling tidak Ibu Megawati akan memberikan pejangan-pejangan ya, ya petunjuk-petunjuk lah, pedoman-pedoman hal-hal yang baik ini dalam konteks rumah tangga, konteks dalam istilahnya menjadi pemimpin nantinya ke depan mungkin. Dalam konteks berbangsa dan negara, saya lihat itu wajahnya begitu sangat antusias, sangat ceria dan penuh dengan ini sebagai orang tua kepada anaknya yang begitu sangat perhatian gitu ya. Ini kita lihat Bu Puan juga begitu sangat ini ceria. Iya. Berbahagia, doanya, semangatnya. Nah, kita lihat foto bersama ini juga mengindikasikan bagaimana kemudian tradisi-tradisi yang hidup di Jawa bagaimana saling berdampingan, baik itu orang tua muda sama semuanya dan saling menghormati, menghargai. Nah, kita lihat ini Bu Mega juga sangat iya, berfoto bersama ini ya, doa ya. betul sekali. Ibu Mega dan Mbak Puan. Kalau tadi juga Anda sempat mendengarkan lama-lama sayup-sayup MC dari acara ini juga menjelaskan gamelan yang juga ikut berpartisipasi dalam acara ini memiliki keistimewaan tersendiri. Walaupun gamelannya berasal dari perunggu ini kemudian usianya sudah cukup lama, tapi memang suaranya masih jernih dan juga mengiringi ataupun juga bunyinya ini, suaranya ini terus berkumandang selama perhelatan ini berlangsung. Iya, ini memang gamelan ini satu penemuan teknologi luar biasa Jawa, metalurgi di era itu ya, di mana kemudian perpaduan teknologi istilahnya itu memandai gitu ya, mandai itu membuat gamelan gitu ya. Itu memang saya lihat sesuai dengan